Salam saudara semua, jumpa lagi dengan channel Disciple and Training ini. Jadi ini adalah channel untuk pemuridan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang mau belajar lebih dalam lagi bagaimana melakukan firman Tuhan. Bukan hanya belajar firman Tuhan, tetapi juga bagaimana melakukannya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita dipanggil bukan untuk kita masuk surga, kita dipilih bukan supaya kita hidup nyaman di surga. Kita dipanggil bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi inti dari channel ini dibuat adalah supaya kita belajar dari hari ke hari menjadi sempurna seperti Kristus. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang Pentakosta. Ya. Apa itu Pentakosta? Jadi kalau kita melihat sekarang ini, wah Pentakosta pencurahan Roh Kudus, orang berbahasa roh, ya, terus terjadi ya pergerakan di mana-mana, orang rebah, orang terjadi mujizat segala macam. Itu memang terjadi seperti di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang kedua dan seterusnya, dan terjadi terusnya. Tetapi sebenarnya intinya bukan itu, ya. Intinya bukanlah pengharapan akan tercurahnya Roh Kudus, sehingga pada saat ini ada orang percaya ketika ada pencurahan Roh Kudus yang pertama, nanti ada Pentakosta kedua, ada ketiga, keempat, dan terakhir gitu kan misalnya. Dan itu juga tidak salah, itu persepsinya kita ya begitu. Nah, yang kedua, ada hal ketika kita sudah percaya Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, ya dipenuhi oleh Roh Kudus, ada yang setiap minggu tuh minta pengurapan Roh Kudus terus, ada yang setiap bulan minta pengurapan Roh Kudus terus gitu kan. Ada yang kalau mau diutus minta pengurapan Roh Kudus terus, itu juga tidak salah. Itu berdasarkan persepsi kita. Ya, persepsi kita sebagai manusia, sebagai persepsi kita yang membaca Alkitab, sebagai persepsi kita sebagai hamba Tuhan. Tetapi apakah betul Roh Kudus itu naik turun? Jadi ada hamba Tuhan juga komplain, ya, bukan komplain, mengkritisi apakah perlu Roh Kudus naik turun, jadi nanti ada pengurapan, nanti tidak ada pengurapan lagi tiap bulan, makanya setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, setiap habis Paskah nanti kita merayakan Pentakosta, di situ ada pencurahan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya bagi beberapa teman, emang kita harus doa puasa supaya Roh Kudus tercurah lagi, ya kan? Padahal kan Roh Kudus sudah tercurah waktu Yesus terangkat ke surga, dia mengutus Roh Kudus, dan itu terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Jadi saya tidak akan menyampaikan firman Tuhannya, mungkin semua orang, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sudah tahu kejadiannya di Kisah 2. Nah, tapi yang kita bahas adalah inti dan makna Pentakosta itu sebenarnya apa. Jadi kalau saudara browsing, saudara cari apa itu Pentakosta, sebenarnya Pentakosta adalah hari ke-50, ya, setelah Paskah, dan di situ terjadi panen raya, panen hasil bumi, ya. Jadi orang Israel itu bertani dan mereka panen dan mereka bersukacita karena panen raya. Nah, memang unik apa yang Tuhan kerjakan pada hari Pentakosta, yaitu di hari di mana Roh Kudus tercurah, ya kan? Setelah Yesus terangkat ke surga, ya, lalu terjadi Pentakosta, ya, yang menurut orang Kristen adalah pencurahan Roh Kudus. Betul. Tetapi makna dari Pentakostanya jadi berubah. Jadi Pentakosta yang tadinya disebut panen raya, ya, pesta panen, tapi disebutnya jadi pencurahan Roh Kudus. Karena pada hari Pentakosta bagi Kristen, hari itu tercurahnya Roh Kudus, ya. Setelah murid-murid menunggu, ya, lebih dari 40 hari, dan pada hari ke-50 itulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan itu tidak salah, ya. Tetapi adalah yang hal tidak diajarkan. Esensinya Pentakosta itu jadi menyimpang. Ya, jangan menganggap saya sesat maksudnya. Ya, menyimpangnya di mana? Pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun, terjadi penuaian besar-besaran. Baru pertama kali terjadi. Yesus buat mujizat kepada 4.000, 5.000 orang ngasih makan gitu kan. Terus terjadi Akademi Yesus menyembuhkan orang sakit. Tetapi banyak orang mengikut Yesus, tetapi tidak terjadi penuaian. Jiwa-jiwa itu diselamatkan tidak terjadi. Jadi ketika Yesus disalib, malah semua orang pada kabur. Murid-muridnya aja kabur. Nah, tetapi ketika turun hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah gitu kan, ada 3.000 orang lebih yang bertobat.
Jadi itu sebenarnya makna Pentakosta yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan itu bukannya iseng pada hari raya Pentakosta orang Yahudi itu menjadi Pentakosta bagi orang Kristen. Jadi Tuhan, saya yakin Tuhan nggak iseng, tapi supaya maknanya tetap sama, artinya tetap sama, tapi kejadian yang berbeda. Kalau di orang Yahudi, orang Israel merayakan Pentakosta itu mereka bergembira, makan-makan, minum-minum karena mereka pesta panen. Nah, yang terjadi pada kisah para rasul ya, orang-orang juga bersuka cita, ya kan, bersuka cita, ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, mereka bisa berbahasa asing. Akhirnya orang-orang dari seluruh dunia katanya di situ. Ada orang Arab, ada orang Persia, orang mana yang lagi kumpul di situ itu mendengarkan rasul-rasul berkhotbah dengan bahasa mereka sendiri. Dan akhirnya mereka mengerti dan mereka berdopat. Hari itu kira-kira 3.000 jiwa katanya dimenangkan. Itulah sebenarnya yang disebut dengan Pentakosta. Nah, sekarang gereja sudah menyimpang. Maaf ya. Bukan menyimpang sesat lah, menyimpang dari tujuan Pentakosta itu. Jadi Roh Kudus dicurahkan supaya kita tuh punya kuasa. Ya, jadi nanti saudara silakan review ulang lagi, baca lagi tentang apa makna dan tujuannya Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, dia tidak akan membiarkan kamu sendirian. Immanuelnya tetap jalan. Aku akan mengirimkan penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah akan yang mengingatkan kamu akan apa yang sudah diajarkan Yesus. Jadi Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus memberikan kekuatan. Bahkan baptisan Roh Kudus yang dipercaya sebagai orang Pentakosta dan Karismatik itu memberikan dinamo, ya, ledakan kekuatan, ya kan, untuk orang bersaksi. Nah, saya dalam hari-hari terakhir ini ngomong dengan beberapa hamba Tuhan, orang yang menjangkau jiwa-jiwa, terutama kepada gereja Karismatik dan Pentakosta. Terus saya jadi sedih. Jadi orang harus berbahasa roh, orang harus menikmati karunia roh, tapi disuruh nginjilin aja nggak berani. Kan aneh kan? Padahal roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan di situ aja terjadi suatu keanehan. Jadi kalau sebuah botol kita isi air jernih, maka akan tampak. Kita tahu air jernih itu ya mungkin tanpa rasa, tetapi kalau kita isi kopi, kita isi susu, kita tahu akan rasanya. Nah, tapi orang Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak ada rasanya apa-apa, hambar gitu kan. Bagi sekelilingnya, bahkan saya bertemu dengan orang-orang karismatik gitu kan. Saya sendiri karismatik sebenarnya. Bertemu dengan orang-orang karismatik yang setiap hari berbahasa roh, nyanyi berdoanya dalam bahasa roh, tetapi nginjilin aja nggak pernah, nggak mau. Bukan nggak pernah, wah itu bukan urusan kita lah. Bahkan hidup dalam ketakutan. Ada teman-teman malah yang dimusin orang, malah ada yang disantet, dikirimin telur. Ya itu kan jadi lucu gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan dengan esensinya sendiri. Kenapa Pantekosta ini kita rayakan? Seharusnya nih ya, ketika kita merayakan Pantekosta, kita melakukan penuaian jiwa. Jadi saya berhubungan erat dengan suatu gereja besar di Indonesia yang percaya bahwa terjadi penuaian sekarang, ya, terjadi penuaian bahwa Yesus untuk semua orang dan terjadi penuaian besar-besaran. Ya, ketika saya baca literasinya, saya diskusikan bahwa bagaimana menuai jiwa dengan cara berdoa, dengan cara penyembahan. Nah, terus tidak pernah diajari bagaimana menjangkau jiwa, tidak pernah diajari bagaimana menginjili orang, menyampaikan firman Tuhan. Nah, berbeda dengan yang terjadi pada hari raya Pentakosta pertama bagi orang Kristen ya. Entah bagi orang Yahudi sudah ribuan tahun itu Pentakosta penuaian, tapi pada hari itu terjadi Pentakosta pertama bagi orang Kristen adalah ketika terjadi penuaian. Ketika terjadi penginjilan yang luar biasa dari para rasul yang bisa ngomong bahasa-bahasa yang sebenarnya mereka sendiri nggak ngerti, yaitu bahasa-bahasa asing, yang bahasa asing itu ketika didengar oleh orang-orang di sekitar, itu menjadi bahasa-bahasa Arab, menjadi bahasa Persia, menjadi bahasa manapun, sehingga orang-orang itu menjadi bertobat. Nah, seharusnya itu terjadi gitu loh. Nih sebentar lagi kan, ya saya video ini diupload sebelum Pentakosta. Nah, harapannya supaya hamba-hamba Tuhan, teman-teman ya, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan itu mulai menginsafi, menyadari tujuan Pantekosta itu apa. Tujuan Pantekosta bukan kita supaya diberi Roh Kudus, terus Roh Kudusnya kita jadi berbahasa roh, setelah kita bahasa roh nggak ngapa-ngapain. Justru tujuan Pantekosta adalah supaya kita punya kekuatan, supaya kita punya
penghiburan daripada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada jemaat mula-mula yang akhirnya gereja mula-mula itu berdiri adalah melalui Pentakosta. Ada penuaian. Sebelumnya tidak ada penuaian yang begitu besar. Ada 4.000, 5.000 orang yang dikasih makan oleh Yesus. Ada tentara-tentara Romawi yang melihat mujizat. Ada banyak imam-imam besar, imam-imam yang lain juga melihat, tetapi tidak terjadi pertobatan. Tetapi pada hari itu ketika Roh Kudus tercurah, lalu murid-murid memberitakan firman Tuhan, ya, maka terjadi pertobatan 3.000 jiwa. Ya, ada 3.000 murid jadinya pada hari itu. Nah, itu yang hal yang luar biasa, dari 12 murid menjadi 120 murid, 120 murid menjadi 3.000 murid pada hari itu. Dan itulah yang disebut sebenarnya Pentakosta. Jadi wajar kalau saya punya keresahan, ya saya seperti stand up aja. Punya keresahan, dan keresahan itu yang saya sampaikan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan, saudara semua. Ya, jadi harap dimaklumi kalau saya mengkritisi bahwa Pentakosta itu harus dibuktikan. Benarkah terjadi penuaian? Setiap tahun kita merayakan Pentakosta tetapi tidak terjadi penuaian. Tapi memang betul ada beberapa gereja besar tumbuh jadi, ya, di kota saya misalnya. Tiba-tiba hanya dalam sebulan 2 bulan, langsung ibadahnya 2.000 jiwa. Tetapi itu kan dari jemaat tetangga, ya kan, bukan menuai yang baru. Bahkan saya ada teman-teman penginjil, dan menginjil itu sulit loh. Untuk dapatkan 1 jiwa sampai dia bertobat, sampai dia akhirnya dibaptis, sampai dia mengenal Yesus, sampai dia dimuridkan, sampai dia berubah secara karakter, itu perlu bertahun-tahun. Jadi nggak instan, yuk kita bikin gereja di satu mall, lalu terjadi kita bilang penuaian karena tiba-tiba yang hadir ada ribuan jiwa. Jadi itu yang terjadi, bahkan di kota saya, di mana saya tinggal itu terjadi, dan di beberapa tempat mungkin akhirnya orang antara gereja-gereja itu rebutan. Di mall itu dibikin 2 ibadah, ada gereja A dan gereja B. Nah, gereja B ngusir gereja A supaya gereja B bisa menguasai mall itu kan. Nah, itu terjadi karena makna Pentakostanya berubah. Makna Pentakostanya kepada pada suatu kegiatan ibadah gitu kan, bukan kepada jiwa-jiwa yang memang belum mengenal Tuhan. Dan itu saya sedih. Sebagai hamba Tuhan saya sedih. Sebagai hamba Tuhan saya kecewa ya, melihat kelakuan teman-teman gitu kan. Tapi gini, kenapa ini konten ini saya sampaikan? Kenapa materi ini saya sampaikan? Yuk kita sadar bahwa kita Pentakosta bukan supaya kita dapat mujizat. Karena mujizat itu untuk orang lain. Ya sebenarnya. Kenapa? Karena kita menyembuhkan orang sakit, supaya orang lain bersobat. Apa artinya orang kita kasih makan sampai ribuan orang tapi mereka tidak bertobat? Ya kan? Apa artinya orang sakit kita sembuhkan tetapi orang itu tidak bertobat? Pekerjaan Roh Kudus terbesar adalah membuat orang bertobat sebenarnya. Dan itu tidak perlu dinanti-nantikan lagi, tidak perlu ditunggu lagi nanti sampai Pentakosta ketiga, tidak perlu tunggu lagi nanti sampai Pentakosta keempat dan seterusnya, tidak perlu. Karena Roh Kudusnya sudah tercurah, jadi tinggal kita lakukan aja, bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi bagaimana Roh Kudus itu bekerja di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana mereka percaya kalau tidak diberitakan gitu loh. Jangan disuruh, Roh Kudus itu kan Tuhan, tapi kita suruh-suruh. Jadi maaf ya untuk teman-teman yang sampai hari ini masih menyuruh-nyuruh Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus jamaah si A, Roh Kudus jamaah si B. Saya ketemu hamba Tuhan ya, belajar dari beberapa penginjil, mereka tuh selalu bekerja. Roh Kudus bekerjalah hari ini. Jadi ketika dia menginjilin orang, Roh Kudus yang tunjukkan tuh si A, tuh si B ya. Jadi kalau saudara mau belajar banyak tentang bagaimana bekerja dengan Roh Kudus, saya tahu banyak orang karismatik Pentakosta, tetapi karismatik pertama masuk ke Indonesia ada generasi pertama seperti pendeta senior Yeremia Rim, lalu ada Daniel Alexander, generasi keduanya. Dan sampai hari ini yang masih memegang bekerja berjalan dengan Roh Kudus, saya cuma melihat Daniel Alexander. Nah orang luar, jadi nanti silakan tonton channel-channelnya bagaimana dia bekerja dengan Roh Kudus, bagaimana dia menemukan orang oleh karena petunjuk Roh Kudus, bagaimana dia melayani orang oleh karena petunjuk Roh Kudus. Terjadilah penuaian di dalam hidup dia kepada jiwa-jiwa yang Roh Kudus tunjukkan. Ya, terjadi mujizat di mana-mana kepada Roh Kudus yang dia bekerja bersama-sama dengan dia. Jadi dia berprinsip Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan dia, bukan nyuruh-nyuruh Roh Kudus suruh menjamah orang. Ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sebenarnya menginjilin, bagaimana kita bekerja sama dengan Tuhan. Saya belajar bahwa
ketika kita menghadirkan Tuhan, ya, ketika kita sama seperti Kristus, ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kemana-mana kita bersama-sama dengan Tuhan, kemana-mana kita bersama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus selalu menyertai kita. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak meyakini itu, ya, kita lahir baru terima Yesus, tapi kadang-kadang kita masih ngomongnya Tuhan datanglah gitu, seolah-olah Tuhan itu jauh. Nggak salah mungkin, tapi persepsi kita yang salah, karena Tuhan tidak perlu datang, Tuhan sudah datang ke dunia ini kan. Nah, terus kita minta Roh Kudus hadirlah. Loh, kita udah dibaptis Roh Kudus, kita udah dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita percaya sama Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya sudah, tidak perlu nunggu-nunggu dia hadir lagi, karena dia sudah hadir. Nah, keyakinan-keyakinan yang salah seperti ini ya nanti kita akan belajar dengan spiritual abuse, ya kan. Jadi penyelewengan rohani yang karena kita tidak paham. Jadi tambahkanlah pada iman itu pengetahuan. Jadi kita nggak sembarangan beriman sebenarnya tanpa pengetahuan. Jadi kadang-kadang doktrin itu ditimbulkan dari pengalaman, tetapi pengalaman tidak bisa dijadikan doktrin. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mumpung kita masih diberi waktu, coba kita kembali kepada tujuan semula kenapa Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus diturunkan itu untuk menguatkan, meneguhkan kita supaya kita menjadi seperti Kristus, supaya kita memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, ya kan? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Kristus. Ya, bukan karena Roh Kudus datang kita minta karunia buat diri kita sendiri gitu kan, buat heboh-hebohan gitu kan. Nah, jadi tujuan yang akhirnya menyimpang, ya. Jadi kalau pencurahan Roh Kudus, orang rebah, nangis-nangis gitu kan, tapi tidak bertobat, besoknya main judi lagi, besoknya tidak ke gereja, besok tidak baca firman Tuhan, itu aneh gitu loh. Aneh. Seharusnya pekerjaan Roh Kudus adalah membuat orang bertobat. Pekerjaan Roh Kudus adalah membuat orang punya hasrat untuk melayani Tuhan, orang punya hasrat bahwa dia tuh hamba, ya kan, bukan nyuruh-nyuruh Tuhan gitu kan, bukan tambah semangat bentak-bentak Tuhan gitu kan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang karismatik sekarang. Saya sendiri orang karismatik, tapi saya tidak berdoanya seperti itu. Kenapa? Karena ada senior-senior kita mengajarkan cara berdoanya seperti itu, bentak-bentak Tuhan, manggil-manggil Tuhan, nyuruh-nyuruh Tuhan, suruh menjamah orang, kitanya sendiri di ruangan doa gitu, nggak kerja gitu kan. Nah, ini akhirnya menjadi penyimpangan ya. Nggak salah, tapi karena penyimpangan itu berdasarkan pengalaman, kita tiru orang, kita tiru senior kita, tiru hamba-hamba Tuhan yang lalu. Tetapi yuk kita belajar. Saya rekomendasikan beberapa hamba Tuhan ya, seperti Wiknyo Tanto, silakan saudara nonton channelnya. Seperti Billy Lantang, silakan saudara tonton channelnya. Seperti Daniel Alexander, silakan saudara tonton. Bagaimana mereka hidup saya tidak melihat mereka kadang berdoa pakai bahasa roh, tetapi mereka hidup di dalam roh. Nah, itu sebenarnya tujuannya seperti itu. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, ya, karena kita tidak mampu dari diri sendiri, supaya kita hidup di dalam roh gitu loh. Ya, walaupun saya pernah ya misalnya berselisih pendapat dengan teman, tapi kan kita masih hidup di dalam daging. Ya, tetapi masalahnya kamu menghidupi daging atau menghidupi roh. Itu tujuan Roh Kudus adalah supaya kita hidup di dalam roh. Ya kan? Saudara mau pilih, itu adalah pilihan kita, pilihan saudara semua, mau bagaimana kita hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Itu adalah pilihan. Jadi jangan karena kita masih di dalam daging, ya kita hidup di dalam daging. Dan itu banyak saya melihat hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan bagaimana kedagingan, bagaimana berkat, bagaimana memiliki kekayaan gitu kan, melalui yang saya anggap adalah memperalat Tuhan, seperti Yudas memperalat Tuhan untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita tidak lagi melakukan penyimpangan-penyimpangan, supaya Roh Kudus yang sudah tercurah bagi kita itu, yuk kita bekerja sama dengan Roh Kudus, bagaimana kita hidup menghidupinya, bagaimana kita menjangkau jiwa. Terjadi penuaian setiap kali Pentakosta yang kita rayakan, terjadi penuaian jiwa-jiwa, bukan berebutan jemaat pada hari raya Pentakosta, bukan berebutan rebah, bukan berebutan nangis, bukan berebutan jerit-jerit gitu kan, tetapi kita
bagaimana kita menjangkau jiwa yang terhilang, ya. Waktu waktu hari raya Pentakosta, 3.000 orang itu adalah apa? Other, ya, artinya orang luar yang mendengarkan firman Tuhan bertobat. Bisa nggak gereja pada hari raya Pentakosta? Saya tantang. Hari ini, besok perayaan Pentakosta, khotbahnya misalnya di kampung nelayan, di kampung tani, di gunung-gunung, khotbah, buatlah satu kampung bertobat. Pasti nggak ada yang mau. Ya kenapa? Karena Pentakostanya untuk ke dalam gitu. Jadi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus rayakan Pentakosta, khotbah lagi, jamaah Roh Kudus lagi, jamaah Roh Kudus. Ya ayo setiap tahun lah kita minta jamaah Roh Kudus. Tetapi tidak pernah kita bawa Roh Kudus untuk menjangkau. Misalnya, wah ada satu kampung yang seluruhnya itu belum pernah kenal Yesus. Kita khotbah di situ dan orang itu bertobat. Sanggup nggak? Atau berani nggak? Ya, karena kalau kita tidak berani, artinya kita belum bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus masih jadi kacung kita. Kita bukan hambanya Tuhan, tetapi Tuhan jadi hambanya kita. Kita suruh menjangkau Papua, menjangkau Aceh, menjangkau Kalimantan. Tetapi kitanya nggak pernah pergi gitu kan. Karena kita suruh Tuhan itu. Jadi maaf kalau ada salah kata. Ini cuma keresahan, tapi ini perlu dikritisi ya. Mungkin ada hal yang tidak berkenan bagi teman-teman hamba Tuhan, tapi saya mau sampaikan bahwa yuk kita belajar hidup dalam kebenaran. Yuk Pentakosta ini kita hidupi setiap hari, bukan setiap tahun pas kita merayakan Pentakosta, bukan kita nanti berbahasa roh lalu kita guling-guling ya, bukan terjadi mujizat. Mujizat terbesar adalah semua orang bertobat dan diselamatkan. Dan ini saya ingatkan, yuk kita mulai. Berani nggak kita melakukan seperti apa yang dilakukan para rasul di seperti yang dikisahkan di kisah 2 ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi autokritik bagi kita semua, bagi hamba-hamba Tuhan. Saya percaya semua orang akan diubahkan. Semua orang akan dirubah persepsinya tentang Pentakosta setelah saya menyampaikan ini. Dan saya percaya Roh Kudus yang menolong kita supaya apa yang Tuhan mau untuk jiwa-jiwa di seluruh dunia itu terjadi penuaian, terjadi pertobatan di mana-mana, terjadi semua orang, anak-anaknya dikembalikan, orang-orang yang tersesat kembali kepada Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga perayaan Pentakosta di seluruh dunia hari ini, setelah saudara menyimak apa yang saya sampaikan, itu berubah. Terjadi memang penuaian seperti yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Tuhan menyertai semua Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Yesus. Amin.